Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan acara seminar proposal. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Calvin Berkati Manhulu, nomor induk mahasiswa 1701121141, program studi Teknik Informatika. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hengki Tamando Silotang Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal skripsi saya ini. Adapun judul penelitian saya ini adalah Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Kapulaga, Amomum Cardamomum L menggunakan metode Naive Bayes berbasis web. Pada materi pembahasan ini ada 4 pokok hal penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat adalah analisa dan perancangan. Sekarang kita masuk pada latar belakang masalah. Poin yang pertama adalah kemajuan teknologi yang terus berkembang, sehingga banyak merubah bentuk pengolahan data berbagai bentuk usaha manusia dari sistem manual menuju sistem terkomputerisasi, serta sebagian besar manusia yang kesehariannya menggantungkan pekerjaannya pada teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, sehingga berdampaklah di bidang pertanian, khususnya teknologi untuk sistem pakar diagnosa penyakit dan hama pada tanaman kapulaga. Poin yang ketiga adalah banyaknya petani tanaman kapulaga yang masih belum mengenal manfaat teknologi tersebut. Yang keempat adalah kebutuhan teknologi canggih untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Poin yang kelima adalah teknologi yang digunakan adalah sistem pakar atau expert system. Yang keenam adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Naive Bayes. Yang ketujuh, penelitian terdahulu. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membangun dan merancang sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosa penyakit tanaman kapulaga menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Naive Bayes dalam aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit tanaman kapulaga. Yang ketiga, bagaimana memperoleh hasil diagnosa penyakit tanaman kapulaga dengan aplikasi sistem pakar menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, batasan masalah. 1. Penelitian ini khusus dibuat untuk mendiagnosa penyakit dan hama pada tanaman kapulaga. Yang kedua, jenis penyakit tanaman kapulaga yang didiagnosa yaitu hama seperti ulat, kumbang, dan rayap, mozaik, cendawan, busuk daun, busuk akar, penggerek, misalnya seperti batang buah dan akar, dan penyakit jamur. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau hama pada tanaman kapulaga adalah metode Naive Bayes. Yang keempat, bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP dengan database MySQL. Yang kelima, text editor yang digunakan adalah Macromedia Dreamweaver GS5. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membantu masyarakat petani tanaman kapulaga dalam mendiagnosa penyakit dan hama yang menyerang tanaman kapulaga. Yang kedua, untuk membangun dan merancang aplikasi sistem pakar yang berbasis web untuk mendiagnosa penyakit atau hama pada tanaman kapulaga dengan metode Naive Bayes. Yang ketiga, untuk menerapkan metode Naive Bayes dalam membangun sistem pakar yang berbasis web untuk mendiagnosa penyakit atau hama pada tanaman kapulaga. Keempat, untuk memperoleh hasil diagnosa penyakit atau hama pada tanaman kapulaga dengan aplikasi sistem pakar menggunakan metode Naive Bayes. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menghasilkan diagnosa penyakit dan hama tanaman kapulaga dalam penerapan metode Naive Bayes. Yang kedua, mempermudah para petani tanaman kapulaga untuk melakukan diagnosa penyakit dan hama tanaman kapulaga dengan benar dan tepat, sehingga penanganannya dapat dikendalikan. Yang ketiga, memperoleh hasil keputusan yang akurat pada diagnosa penyakit tanaman kapulaga yang dilakukan. Yang keempat, mempermudah dalam proses aktivitas diagnosa penyakit tanaman kapulaga dengan hasil yang relevan dan sesuai dengan kemampuan pakar. Sekarang kita masuk pada landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dan sebagai alat untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Ada 3 hal penting mendasari tinjauan pustaka ini adalah yang pertama, perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya berdasarkan metode yang digunakan. Yang kedua, menggunakan metode yang sama namun objek yang diteliti berbeda. Yang ketiga, menggunakan metode yang sama namun kriteria penelitian yang berbeda. Yang kedua adalah sistem pakar atau expert system. Secara singkat, sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan satu atau lebih pakar yang ditransfer ke dalam sebuah sistem mengenai suatu bidang yang lebih spesifik. Yang ketiga, struktur sistem pakar. Struktur sistem pakar terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, basis data. Yang ketiga, mesin inferensi.
yang keempat antarmuka pemakai, yang kelima fasilitas penjelas, dan yang keenam adalah pengguna. Yang pertama adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua adalah basis data, berfungsi untuk menampung fakta kondisi yang diperoleh dari basis pengetahuan untuk disimpan dan diproses oleh komputer. Yang ketiga, mesin inferensi. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang ada. Yang keempat, antarmuka pemakai. Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dengan sistem pakar. Kelima, fasilitas penjelasan. Berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada para pengguna bagaimana sebuah kesimpulan dapat ditarik. Yang keenam adalah pengguna. Pada umumnya mereka bukanlah seorang pakar yang membutuhkan solusi dari permasalahan yang ada. Adalah metode Naive Bayes. Metode Naive Bayes adalah metode untuk mengklasifikasikan probabilitas sederhana yang didasarkan pada teorema Bayes. Karakteristik metode Naive Bayes adalah yang pertama, metode ini dapat menangani nilai atribut yang salah dan mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi. Yang kedua, tangguh menghadapi atribut yang tidak relevan, Unified Modeling Language atau UML. Terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, use case diagram, yang kedua, activity diagram, yang ketiga, sequence diagram, yang keempat, class diagram. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem informasi tersebut dan siapa-siapa saja yang dapat menggunakan fungsi tersebut. Yang kedua, activity diagram adalah untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem. Yang ketiga, sequence diagram berfungsi untuk mendeskripsikan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Yang keempat adalah class diagram, yaitu hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model dari sistem yang sudah dibangun. Sekarang kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, kerangka kerja penelitian. Yang terdiri atas 9 kerangka kerja penelitian. Yang pertama adalah studi lapangan, yang kedua analisa masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat studi literatur, yang kelima analisa data, yang keenam perancangan sistem, yang ketujuh penerapan metode, kedelapan pengujian sistem, dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Yang pertama adalah studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian. Yang kedua, analisa masalah, melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan menentukan manfaat dan tujuan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga adalah pengumpulan data, yaitu dengan ditetapkannya tujuan akan mengarahkan dan mengukur tingkat keberhasilan dalam penelitian ini. Dalam tahap ini, penulis menetapkan tujuan dengan penerapan metode Naive Bayes. Yang keempat adalah studi literatur, yaitu membaca referensi yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan sesuai dengan judul penelitian, bisa melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, buku cetak, dan buku elektronik. Kelima, analisa data, yaitu dari studi dokumen dan wawancara yang dilakukan, maka akan ditemukan data penelitian seperti jenis penyakit, gejala, serta solusi pengobatannya. Yang keenam adalah perancangan sistem. Perancangan sistem adalah perancangan sistem dalam bentuk diagram alir atau gambaran aktivitas sistem dalam memperoleh tujuan, guna untuk mengetahui seperti apa sistem yang akan dibangun nantinya. Yang ketujuh adalah penerapan metode, yaitu membangun sistem sesuai dengan perancangan dan metode yang telah dibuat. Yang kedelapan adalah pengujian sistem. Sistem yang dibangun akan diuji fungsionalitasnya dari semua sistem dan dilakukan pengujian terhadap kesalahan pada sistem, sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir adalah implementasi sistem, yaitu proses penerapan sistem yang telah teruji dan mampu melakukan proses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisa dan perancangan. Analisa berguna untuk mengetahui kebutuhan perangkat lunak dalam membangun sistem pakar diagnosa penyakit dan hama pada tanaman kapulaga. Sedangkan analisa data merupakan suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dan dapat berguna untuk solusi suatu permasalahan. Dalam analisa data tersebut diperolehlah data latih. Data latih adalah data yang diperlukan untuk penerapan metode Naive Bayes. Untuk data latih yang diperlukan ada sebanyak 4, yaitu jenis penyakit, solusi dan pengobatan penyakit, data gejala, dan basis pengetahuan. Sedangkan untuk jenis penyakit, terdapatlah kriteria dalam menentukan jenis penyakit, yaitu yang pertama, kutu daun, 2, ulat pemakan daun, 3, penggerek batang, buah dan akar, 4, kumbang daun, 5, mozaik, 6, busuk daun, 7, busuk akar, 8, cendawan. Sedangkan untuk basis pengetahuan, di dalam basis pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi 8 jenis penyakit, yang di dalamnya terdapat 33 data gejala penyakit,
di mana data gejala ini didapatkan dari data setelah melakukan riset, yang ditandai dengan data gejala G01, G02, hingga G33. Seperti tampak pada slide, misalnya G01, G02, G03, G04, G05 termasuk dalam kelompok jenis penyakit kutu daun. Contohnya lagi, kelompok 4, G17, G18 termasuk dalam kelompok penyakit kumbang daun. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kelas P dikali H. Bagian A penyakit kapulaga yang pertama, kutu daun. N sama dengan 1. 1 itu artinya jumlah penyakitnya cuma 1. P sama dengan 1 bagi 8. 1 jumlah penyakitnya cuma 1 dan 8 adalah jumlah data gejala. Maka hasilnya 0,12500. M sama dengan 33. M adalah jumlah data gejala. Seperti pada data tadi, ada sebanyak 33 data gejala. 1 dikali NC. NC adalah nilai kelas. Sedangkan 1, 3, 5, 8, 10, 17, 18 adalah data gejala yang tadi. Ini dia. Data gejala yang tadi, maka 1 dikali NC sama dengan 1. Kenapa hasilnya sama 1? Karena di penyakit kapulaga untuk jenis penyakit kutu daun, seperti berpedoman pada basis pengetahuan, G01 cuma ada 1. Kita lihat di kutu daun di basis pengetahuan. Basis pengetahuan di kelompok pertama, kutu daun, hanya ada G01, G02, G03, G04, G05. Makanya hasilnya bisa 1. Misal contoh yang lain adalah 8 dikali NC sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? Karena di kutu daun, di jenis penyakit kutu daun pada basis pengetahuan, di kutu daun dia tidak ada G08. G08 baru ada di kelompok yang kedua, yaitu ulat pemakan daun. Makanya hasilnya menjadi 0. Menghitung jumlah kelas P dikali H dilakukan juga pada penyakit kapulaga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, sama seperti perhitungan pada penyakit kapulaga yang pertama. Untuk langkah yang selanjutnya adalah menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Yang pertama penyakit kapulaga ke-1, kutu daun. P dikali 1P sama dengan 1 ditambah 33 kali 0,12500 per 1 tambah 33 sama dengan 5,12500 per 34, hasilnya 0,11648. Langkah yang sama juga dilakukan hingga ke penyakit yang ke-8. Kemudian, menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama, PXH. Penyakit yang pertama adalah kutu daun. PXH, PP kali P1P kali P3P kali P5P kali P8P kali P10P kali P17P kali P18 kali P18P. 1, 3, 5, 8, 10, 17, dan 18 itu didapat dari data gejala yang tadi. G01, G03, G05, G08, G10, G17, dan G18. Maka hasilnya adalah 0,000153. Langkah yang sama juga dilakukan hingga ke penyakit yang ke-8, sama seperti pada perhitungan yang pertama di jenis penyakit kutu daun. Nah, setelah semua dilakukan perhitungannya, maka dikelompokkanlah dalam sebuah tabel, yaitu misalnya kode P1 adalah kutu daun, hasilnya 0,00153. P2 ulat pemakan daun, hasil persentasenya 0,00123 hingga ke kode yang P8 atau jenis penyakit yang ke-8, cendawan. Nah, untuk menarik kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas, maka diketahui bahwa nilai yang paling besar adalah 0,000153, sehingga dapat diputuskan atau dapat diklasifikasikan bahwa kapulaga milik user terserang penyakit P1 atau kutu daun. Artinya, dalam setiap perhitungan tersebut ketika sudah dikumpulkan, nilai yang terbesar adalah keputusan atau hasil ataupun output dari diagnosa penyakit tersebut. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, perancangan sistem yang diusulkan. Ada sebanyak 4, yaitu use case diagram, use case description, 3 activity diagram, dan keempat adalah class diagram. Bagian yang kedua adalah perancangan basis data, bagian yang ketiga perancangan antarmuka, bagian yang keempat perancangan masukan, dan bagian yang kelima adalah perancangan keluaran. Demikianlah hasil presentasi seminar proposal saya ini. Atas kekurangan kesalahannya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.